Shalom, jumpa lagi dengan Mem Grace dalam pembelajaran IPA saat ini. Anak-anak, materi kali ini tentang kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air dan penghematan air. Mem berharap setelah menonton video ini, anak-anak bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memengaruhi siklus air dan juga anak-anak dapat menjelaskan bahkan mempraktekkan cara menghemat air. Yuk kita mulai. Yang pertama, kegiatan apa saja yang dilakukan manusia yang memengaruhi siklus air. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Nah, anak-anak, membuat lantai beton mempengaruhi siklus air. Kenapa anak-anak? Karena permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadi hujan. Akibatnya, air yang meresap ke dalam tanah berkurang. Oleh karena air yang meresap berkurang, maka cadangan air tanah menjadi tidak banyak. Yang kedua, adik-adik, adalah pencemaran udara. Apa sih contohnya? Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Gas-gas buangan tersebut misalnya adalah gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan uap air di atmosfer lalu turun sebagai hujan. Hujan asam sangat berbahaya karena dapat mencemari air permukaan bumi, mematikan tumbuhan, dan melapukan bebatuan. Yang ketiga, anak-anak, adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Kalau memang kita membutuhkan air yang diambil dari tanah, boleh-boleh saja. Tetapi bukan berarti harus secara berlebihan. Karena pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, hal tersebut dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Sehingga kita juga boleh menyampaikan kepada orang yang selalu memanfaatkan air dalam tanah untuk memperhatikan hal tersebut. Nah, yang keempat adalah pengundulan hutan. Anak-anak coba lihat di gambar ini. Banyak orang yang suka mengambil pepohonan di hutan yang ditebang atau dibakar membuat jumlah pohon berkurang. Semakin berkurangnya tumbuhan, jumlah air yang tersimpan di dalam tanah pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Selain itu, akibatnya adik-adik adalah dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Nah, kita masuk saat ini pada bagaimana cara kita untuk menghemat air yang semua kita walaupun masih anak-anak bisa dilakukan. Oke, yang pertama adik-adik, menutup keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau juga mencuci piring. Ingat ya, menutup keran saat melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air yang menguap karena panas matahari. Gunakan air limbah yang tidak terlalu kotor untuk menyiram tanaman. Nah, yang ketiga adalah saat kita mandi, jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran atau menggunakan shower. Mandi dengan berendam dan menggunakan gayung ternyata lebih boros adik-adik, lebih boros menggunakan air. Jadi apabila ada shower di rumah atau juga pancuran, bisa menggunakan air pancuran atau shower pada saat mandi ya. Selanjutnya yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember.
Ember pertama untuk meredam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, ember ketiga untuk membilas. Ingatkan mama atau pembantu yang membantu di rumah ya. Selanjutnya yang kelima, jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh supaya adik-adik bisa juga menghemat air. Jangan hanya sekali pakai atau 2 pasang baju, akhirnya hampir beberapa kali mencuci dalam sehari. Tetapi kalau mengoperasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh, pasti bisa menghemat air. Yang terakhir adalah sebaiknya mencuci sepeda, motor, atau mobil dengan lap dan ember. Cucilah kendaraan di atas rumput taman sehingga sekaligus menyiram tanaman supaya air yang digunakan bisa dimanfaatkan dengan baik, menyiram tanaman dan juga sekaligus mencuci mobil. Betul ya adik-adik? Nah, demikianlah materi saat ini. Mem berharap semua anak-anak bisa memahami kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air dan juga bagaimana cara menghemat air. Kiranya kita semua bukan saja memahami pelajaran ini, tetapi kita praktek sama-sama ya untuk menghemat air. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.